Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Kali ini masih sangat pagi, sekitar jam 9. Tapi matahari sudah menyeruak masuk. Tapi sangat nyaman sekali. Kalau kena tubuh itu jadi hangat gitu ya. Dan kalian sekarang lagi sedang apa teman-teman? Insya Allah kalian semuanya sedang olahraga ya, jalan kaki, manas-manas untuk penyembuhan segala macam penyakit. Apabila kalian gak sakit, ya semoga Anda semakin sehat. Oke teman-teman, kali ini saya nggak membicarakan diabetes ya. Kayaknya 3 hari berturut-turut kemarin channel saya itu terus bahas diabetes. Mungkin kalian bosen ya. Nah kalian tentunya ingin refreshing ya. Oke, sekarang saya mau bahas herbal ya. Tanaman obat yang berkhasiat untuk menyembuhkan kanker. Jadi kanker itu adalah penyakit yang mematikan. Saya pernah cerita dulu ya sebelumnya. Saya punya saudara ipar tapi ya, adiknya suami saya. Nah beliau itu masih muda, sekitar umurnya 35an deh. Tapi sekarang sudah nggak ada ya. Dia itu sakit kanker di hidung. Nah itu nggak bertahan lama teman-teman ya, kira-kira 1 tahun dari sakitnya. Kemudian saya nengokin, setelah nengokin itu saya ngeri banget ya ngelihat itu di hidung. Jadi hidungnya tuh membesar, hitam, sudah stadium 3 lebih. Kemudian sakit katanya dia itu. Jadi setiap hari itu beliau tuh dikipasi, hidungnya tuh dikipasi sama anak-anaknya itu. Ini karena orang kampung ya, walaupun 35 anaknya tuh sudah gede teman-teman. Emang dia menikah muda gitu loh, 18 sudah menikah. Ketika dia umur 35 ya anaknya ya sudah lumayan, udah bisa merawat ibunya gitu ya. Nah waktu itu saya belum bisa herbal, jadi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya beliau lebih disayang sama Allah, dipanggil oleh Allah. Itu sudah lama ya, itu sebelum tahun 2003 itu. Lupa ya, saya nggak tahu deh tahun berapa, pokoknya sudah lama deh. Nah akhirnya ya itulah sekarang jadi cerita bahwa kanker itu kalau sudah stadium 3 ke atas itu kita harus cepet-cepet ngobatinnya, kita berpicu dengan waktu. Karena kanker kalau sudah ganas keluar dari kapsul itu sudah bukan tumor lagi. Kalau tumor tuh gampang pengobatannya karena dia masih jinak, dia masih berada dalam kapsul. Tapi kalau sudah keluar dari kapsul, sudah menyebar ganas, akhirnya disebut kanker. Nah itulah obatnya, memang ya semua obat itu dari Allah ya, karena penyakit itu adalah Allah yang bikin. Jadi obatnya ya dari mana aja boleh, mau ke medis ya monggo, banyak juga yang sembuh ya, pakai operasi, kemo, sinar, radiasi dan lain-lain, itu juga banyak yang jodoh. Karena sembuh itu dari Gusti Allah. Kemudian ikhtiar yang lain ya boleh juga, yaitu herbal. Karena saya seorang herbalis, ya tentu saja yang saya omongkan ini adalah herbal. Herbal apa aja yang bagus untuk kanker. Nah salah satunya kita sekarang mau membahas yaitu pohon herbal sambung nyawa ya. Sambung nyawa atau nama latinnya Ginura prosumben. Ini kita baca langsung efek farmakologisnya aja ya. Ini kita baca sama-sama. Dalam farmakologi Cina dan pengobatan tradisional lain disebutkan bahwa tanaman ini memiliki sifat dingin, netral,
anti neoplastik atau anti kanker ya teman-teman ya, antipiretik, hipotensif, menurunkan tekanan darah. Jadi kalau Anda sakit tensinya tinggi itu sangat bagus, boleh minum daun sambung nyawa. Kemudian hipoglikemik dan diuretik. Bagi Anda yang susah kencingnya juga bisa minum ini. Jadi inilah kelebihan herbal-herbal ya teman-teman ya. Herbal satu itu khasiatnya itu macam-macam. Seperti dia bisa menurunkan gula darah, anti kanker, menurunkan tekanan darah, diuretik, anti kanker, antipiretik. Antipiretik itu artinya bisa menurunkan panas. Apabila Anda sakit demam, bisa juga minum ini. Sangat bagus. Jadi kalian wajib menanamnya ya. Menanamnya itu gampang banget teman-teman ya. Disetek, dicuklek gitu loh, dicuklek, tahu kan, dicuklek, diincep-incepin di tanah atau di pot. Itu gampang banget. Menjalar, aduh cepet banget gitu. Nah itu kalau kalian ada penyakit tensinya tinggi, darah tinggi, itu setiap maem bisa metik itu 3 daun dilalap, dimakan pakai makanan Anda itu. Kalau saya bilang nasi nanti dimarahin sama orang diabetes ya, kan saya menganjurkan jangan makan nasi. Tapi kalau kalian nggak ada diabetes ya silakan, mungkin kalian sedang makan nasi, nah itu boleh lalapnya daun sambung nyawa. Tapi jangan banyak-banyak, ada takarannya ya. Sambung nyawa itu sekali maem, kalau daunnya kecil-kecil itu 3 lembar. Seger ya, itu seger, dilalap pakai nasi boleh, pakai sambal juga boleh. Nah tapi kalau daunnya gede-gede, subur, lebar-lebar tuh sepanjang 7 cm, nah itu cukup 3 lembar aja ya. Oke, sudah ya, itu untuk tensi tinggi. Sekarang kita bahas untuk tumor ya. Jadi yang untuk tumor itu daun 3 lembar mentah dan segar, dicuci bersih, dimakan sebagai lalapan setiap hari dan dilakukan secara teratur setiap kali makan nasi atau makan apalah. Kalau kalian nggak makan nasi ya, apa yang kalian makan itu barengin dengan daun itu atau di jus lalu diminum. Pantangannya nih kalau tumor ya, ikan asin, cabai, toge, sawi putih, kangkung, nanas, durian, lengkong, nangka, es, alkohol dan tape, limun dan vetsin. Itu tantangannya orang yang sakit kanker ya teman-teman, dicatat ya. Udah ya, baik, itu kita sekarang pindah lagi ke herbal lain. Jadi kalau kita bikin ramuan itu nggak cukup 1 ya, tapi harus minimal itu 3. Jadi mereka itu saling bersinergi. Kalau hanya 1 itu kurang kuat. Nah ini sekarang kita baca materi yang lagi, yaitu rumput mutiara atau nama latinnya Hediotis corymbusa. Nah ini bagus banget untuk orang yang bisul gondongan. Memang dia berkhasiat menghancurkan bekuan, benjolan ya teman-teman. Jadi kalian kalau mungkin punya benjolan di anus seperti apa itu, pasir yang di luar, itu bisa dibantu dengan ini rumput mutiara. Tapi nggak sendiri ya, nanti kalau untuk wasir tuh ada lagi teman-temannya. Nah ini kita masih membahas untuk kanker ya teman-teman. Kita baca langsung ini efek farmakologisnya. Dalam farmakologi Cina disebutkan bahwa tanaman ini bersifat memiliki rasa manis, sedikit pahit, lembut, netral, dan agak dingin, menghilangkan panas. Lagi-lagi ya, jadi kalian kalau demam itu cukup minum ini saja, nggak perlu minum-minum pil yang apa itu penurun panas tuh nggak perlu ya. Kalau kalian punya herbal rumput mutiara ini bagus, di toko-toko Cina itu banyak dijual, sudah kering gitu. Anti radang untuk tenggorokan yang sakit, diuretik, menyembuhkan bisul, menghilangkan panas dan toksin, menghilangkan racun, mengaktifkan sirkulasi darah. Dan dia spesifik yang untuk kanker nih, untuk kanker limpa, lambung, serviks, kanker payudara, rektum, dan nasofaring. Nasofaring yang seperti saudara ipar saya itu.
Nah itu ya. Kemudian nanti itu kan obat utamanya tuh 2 ya, satu lagi harus ada satu lagi ya. Nah ini teman-teman keladi tikus. Keladi tikus nama latinnya Typhonium flavelliform. Jadi dia itu memperbaiki kerusakan setelah kemo. Kita baca aja ya sama-sama. Efek farmakologisnya hasil penelitian dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi di Malaysia dan beberapa negara menunjukkan bahwa sari tanaman ini dapat menghancurkan sel kanker, menghilangkan efek buruk kemo, bersifat antivirus dan antibakteri. Itu sudah cukup ya buat pegangan. Dia untuk kanker payudara, paru, usus besar, rektum, liver, prostat, ginjal. Saya punya pasien prostat kemarin banyak dan alhamdulillah sembuh. Saya kasih ramon-ramon herbal. Mereka testimoni kirim ke saya, tapi mereka belum kanker ya. Dan jangan, mereka nggak kanker tapi radang prostat yang membesar, yang susah kencing itu. Alhamdulillah jodoh banget dengan herbal-herbal ya ternyata. Dan siapa bilang herbal itu nggak berkhasiat? Wow, salah itu ya, ketinggalan zaman kalau bilang herbal tuh nggak berkhasiat, itu hanya bla 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 bla. Jadi saya malah dalam hati itu heran, kok bisa dia ngomong begitu. Padahal herbal itu sejak dahulu beribu-ribu tahun yang lalu orang Cina, orang zaman dulu itu sudah memakai herbal. Herbal tuh ribuan ya teman-teman ya, jenisnya tuh banyak. Jadi kamu jangan bilang gak berkhasiat. Mungkin salah kali yang diminum. Misalnya kalian kanker, kalian minum temulawak tok sama pegagan. Karena dilihat di sini tuh anti radang pegagan itu. Ternyata dilarang pegagan untuk kanker itu. Karena apa? Karena pegagan itu cepat menumbuhkan. Dia punya zat-zat yang merevitalisasi sel-sel. Jadi kalau dia diminum oleh orang yang kanker, waduh malah bahaya, malah kankermu itu numbuh dengan cepat. Akhirnya orang tersebut menyalahkan kanker gak boleh minum herbal teman-teman ya kan, karena dia salah minumnya gitu loh. Nah disinilah letaknya, kalian tuh harus konsultasi dulu pada ahlinya, pada seorang herbalis yang sudah berpengalaman, yang sudah bersertifikat, yang sudah banyak testimoni membantu menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan orang itu ya Gusti Allah ya kan. Kita ini hanya berikhtiar. Semua sembuh itu dari Allah, bukan dari herbal ya. Saya tekankan di sini, bukan dari medis juga, bukan dari nutrisi juga. Semua itu hanya ikhtiar ya. Kita harus pasrah pada Allah. Semua pasien saya yang kanker yang sudah parah-parah itu saya selalu menekankan, kalau dia muslim saya ajak sholat malam. Karena di situ di hadisnya itu jelas bahwa sholat malam itu orang yang sering melakukan sholat malam, mengamalkan sholat lail, dia itu akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Itu sudah jelas, itu ada hadisnya ya teman-teman. Jadi kalian harus percaya. Karena memang kalau dipikir yang bikin penyakit siapa? Ya kan? Yang membuat manusia siapa? Yang bikin tangan kamu berjalan, kaki kamu berjalan, kita bergerak, jantung kita bernafas, itu loh Gusti Allah. Kalau Allah itu memberi kesembuhan hanya minum rumput mutiara tok misalnya, dan kita tuh sholat malam terus berdoa, nangis-nangis mendekat, bahasa Jawanya itu DP, itu Allah bisa aja menyembuhkan. Keajaiban dari Allah itu bisa aja datang untuk kamu. Nah itu ya teman-teman ya, oke. Jadi kita harus percaya. Ini yang kita bahas hanya 3 ya untuk kalian. Tapi kalian jangan bikin sendiri, karena kalau kalian beli di online keladi tikus, siapa tahu bukan keladi, kita nggak tahu kan. Takutnya nanti salah gitu loh. Yang salah siapa gitu yang memberikan. Karena pengalaman saya pernah beli pegagan dari online, saya dikasihnya binahong. Untungnya saya ngerti. Terus saya tanya, "Pak, ini bukan pegagan loh, ini binahong," saya gitu.
Kata dia, oh ya Bu, maaf salah kirim. Mudah-mudahan bener ya, dia nggak bohong. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini tadi 3. Ini kalian catat dulu ya. Kalau saya bikin ramuan ini nggak cukup 3, nanti ada juga herbal yang untuk membantu sirkulasi darah, untuk membantu diuretik, jadi membuang racun. Setelah racun, benjolan-benjolan itu dimatikan, sel-selnya dihancurkan, kemudian dibuang melalui urin. Nah itu kita cari juga, kita kasih juga dengan herbal-herbal yang untuk melancarkan atau diuretik, dan untuk anti racunnya juga ada. Saya biasanya itu sampai pakai 9 herbal yang saya campur-campur, saling saling bersinergi gitu loh, maksudnya begitu ya. Susah banget nih mau ngomong. Efek lapar kali ya. Enggak sih lapar, enggak, cuma capek. Tadi habis jalan dan habis berkebun juga teman-teman ya. Oh iya, terus pesan saya, jika kalian ingin sembuh dari kanker, kalian lebih baik, kalau mau ya, saya nggak maksa, ini saya menawarkan jasa, saya buka praktek yaitu diet mentoring untuk kanker. Nanti dibimbing bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri, akhirnya kalian nggak akan tergantung dengan obat-obatan. Nanti Anda bisa, untuk selamanya Anda akan bisa mengobati diri sendiri. Juga mungkin kalau ada saudara-saudara teman yang sakit, Anda jadi pembimbingnya juga gitu. Selain herbal, nanti juga ada program perubahan makan atau nutrisi dan gizi yang sesuai dengan penyembuhan kanker Anda, yaitu makanan-makanan yang aman, yang bisa membantu mematikan sel kanker, membuat dia kurus, sel kankernya ya yang kurus, bukan orangnya, membuat sel kankernya mati, kemudian rontok. Gitu teman-teman ya. Oke, cukup sekian aja ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalian bisa mencari nomor telepon saya di deskripsi, nomor WA, dan bisa bertanya-tanya kepada Ibu Yuyun. Sampai jumpa.